Asal manusia itu tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, aman, insyaallah. Itu tidak akan disiksa oleh Allah. Ana ad-da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Kedua, wa haqqul ibad, dan hak hamba, hak manusia ala Allah, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Hak hamba, hak manusia kepada Allah adalah Allah itu tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Jadi sederhana sebenarnya. Asal manusia itu tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, aman, insyaallah. Itu tidak akan disiksa oleh Allah. Itu. Nah, ini kabar gembira memang. Senang Mu'adz mendengar ini. Maka kemudian Mu'adz mengatakan, afala ubasyiru bihin nas, ya Rasulullah, apakah ini boleh segera aku kabarkan kepada banyak orang? Kata Nabi, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan dulu. Nanti mereka akhirnya pasrah diri, nggak beramal. Itu. Apa artinya? Ntar dulu, tunda dulu sampai mereka mengerti. Gitu. Nanti kalau dibilang bahwa mereka nggak akan disiksa selama tidak musyrik, nanti mereka keliru pemahaman. Artinya apa? Nggak beramal, mengira yang penting udah saya nggak musyrik meskipun saya nggak sholat. Bukan begitu. Gitu. Karena apa? Tauhid itu butuh bukti. Buktinya yaitu menyembah Allah. Menyembah Allah itu apa? Ya diantaranya sholat. Bagaimana orang yang nggak sholat itu lalu kemudian nggak musyrik? Itu. Wong tidak menyembah Allah. Artinya harus menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi terjemahan yang pas, bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah ya. Terjemahan yang pas, ada penjelasan, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Karena kalau sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, begitu saja, itu dangkal itu. Gitu. Belum mencakup makna ilah. Gitu. Karena orang-orang gampang saja mengatakan itu. Tapi adalah di sini ada penyembahan, ada ibadah, dan ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Bahwa orang yang bertauhid itu mengerahkan seluruh kehidupannya hanya untuk ibadah kepada Allah. Kita ke pasar itu ibadah kepada Allah. Kita bekerja dan seterusnya itu ibadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu. Tapi kemudian oleh Mu'adz disampaikan, sampailah kepada kita. Tapi dengan pemahaman yang benar bahwa ibadah kepada Allah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, ibadah kepada Allah itu harus hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah dalam kondisi tertentu. Dan puasa mengajarkan kita begitu. Kan total kita ini. Semuanya teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kondisi begini ini seharusnya tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi nanti di luar bulan Ramadan juga tetap hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepada Allah.